Bayangin, lagi enak-enak jalan, tiba-tiba ada motor nyalip mepet banget. Dan seret, barang berharga lo amblas di gondol penjamret. Refleks dong, adrenalin langsung naik ke ubun-ubun, jantung berdegup kenceng kayak lagi di konser metal. Hogi Minaya nggak pakai mikir dua kali. Dia langsung tancap gas motornya buat ngejar itu bandit yang songongnya minta ampun. Si penjamret ini juga bukan pemain amatir. Dia meliuk-liuk di antara kemacetan Jogja kayak belut yang dikasih oli. Licin banget. Hogi nggak mau kalah. Dia pepet terus itu motor pelaku, nggak peduli sama debu jalanan yang bikin mata sepet. Pikirannya cuma satu, pokoknya itu barang harus balik sekarang juga. Titik, nggak pakai koma. Jalanan siang itu lagi panas-panasnya. Aspal berasa mau meleleh, tapi tekad Hogi jauh lebih membara daripada cuaca. Dia fokus banget ngelihat punggung pelaku yang makin jauh. Tangan kanannya udah nggak sabar pengen narik baju itu orang. Suara knalpot motor mereka beradu, bikin suasana makin tegang kayak adegan film Fast and Furious versi lokal. Begitu ada celah dikit, Hogi langsung ambil ancang-ancang buat nutup ruang gerak si jambret ini, biar nggak kabur lebih jauh. Si pelaku yang panik, bukannya ngerem malah makin nekat bermanuver ekstrim buat ngecoh pengejaran Hogi yang makin mepet. Kecepatan mereka berdua udah di luar nalar buat ukuran jalanan umum yang padatnya bukan main. Tiba-tiba, ada momen sepersekian detik di mana jarak mereka tinggal sejengkal. Bener-bener tipis banget sampai bisa dengar deru napas lawan. Hogi mencoba memberikan tekanan supaya si pelaku minggir, tapi di kecepatan tinggi kayak gitu, kontrol motor jadi taruhan nyawa. Gak ada yang mau ngalah, semuanya merasa paling benar dan paling kuat di atas roda dua. Gebrakan terakhir terjadi pas ada tikungan tajam yang harusnya disikapi dengan pelan, tapi mereka berdua malah tetap gaspol. Motor mereka bersenggolan keras, suara dicitan ban yang bergesekan sama aspal terdengar nyaring banget sampai bikin orang sekitar ngengok. Keseimbangan hilang total, hukum fisika langsung bekerja tanpa ampun buat siapapun yang ada di situ. Brak! Suara benturan keras itu akhirnya menghentikan kegilaan pengejaran yang tadi sempat bikin heboh sepanjang jalan. Motor si penjambret oleng parah sampai akhirnya dia terpental jauh ke pinggir jalan dengan posisi yang ngeri banget. Sementara Hogi sendiri juga ikut terjatuh, badannya lecet-lecet kena aspal yang kasar dan kerasnya minta ampun. Di tengah debu yang beterbangan, suasana mendadak sunyi sesaat, hanya sisa suara mesin motor yang masih meraung pelan sebelum akhirnya mati total. Hogi berusaha bangun dengan sisa tenaga yang ada, meskipun badannya berasa remuk semua gara-gara hantaman tadi. Dia melihat ke arah pelaku yang udah nggak bergerak sama sekali, tergeletak kaku di pinggir trotoar. Warga mulai berdatangan, ada yang teriak histeris, ada juga yang sibuk ngerekam pakai HP buat konten media sosial. Hogi berdiri terpaku, antara puas karena barangnya balik tapi juga ngerasa ada yang gak beres sama kondisi orang yang dia kejar. Raut mukanya berubah jadi pucat pasi pas sadar kalau si penjambret udah gak bernapas lagi di tempat kejadian. Detik itu juga, rasa lega karena menang dari penjahat langsung berubah jadi ketakutan yang luar biasa dingin menusuk tulang. Niatnya cuma pengen nangkep dan ngasih pelajaran, tapi takdir malah kasih skenario yang jauh lebih pahit dari kenyataan. Hogi Minaya nggak tahu kalau kejadian di aspal panas ini bakal menyeret dia ke balik jeruji besi sebagai seorang tersangka. Baru juga napas lega karena nyawa sendiri selamat, Hogi malah harus diangkut ke kantor polisi dengan kondisi badan yang masih linu semua. Bukannya dibilang pahlawan atau dikasih medali karena berani lawan kriminal, dia malah disuruh duduk di kursi keras ruang interogasi. Suasana kantor polisi yang dingin dan bau rokok bikin mental Hogi makin ciut. Apalagi pas ngelihat muka petugas yang lempeng banget kayak papan penggilesan. Polisi mulai nanya-nanya dengan nada yang datar tapi nusuk. Nanya sedetail mungkin gimana ceritanya si pelaku bisa sampai game over. Hogi jelasin semuanya apa adanya. Dari mulai aksi jambret sampai aksi kejar-kejaran yang bikin jantung mau copot. Tapi ya gitu. Di mata hukum, niat baik lo itu nggak otomatis bikin lo bebas dari jerat pasal-pasal yang ribetnya minta ampun. Begitu kata tersangka keluar dari mulut petugas, dunia Hogi berasa runtuh seketika kayak gedung yang kena gempa. Dia bingung setengah mati, kok bisa-bisanya orang yang habis dirampok malah jadi pesakitan yang bakal masuk sel. Logika dia yang tadinya simple, lo jahat gua hajar, langsung dibanting sama kenyataan kalau hukum itu punya standar yang beda banget.
Hogi cuma bisa melongo pas dibilang tindakannya itu dianggap lalai sampai ngilangin nyawa orang lain, meski itu orang adalah penjahat. Di titik ini, dia ngerasa kayak lagi kena prank paling parah seumur hidupnya, tapi nggak ada kamera tersembunyi. Ruangan itu mendadak berasa makin sempit, dan bayangan jeruji besi mulai nari-nari di depan matanya dengan sangat nyata. Kabar ini langsung nyebar kayak api kena bensin, bikin semua orang di kantor polisi bisik-bisik soal kasus unik yang satu ini. Petugas juga sebenarnya dilema, tapi ya gimana, mereka kerja sesuai buku panduan, yang nggak mandang bulu siapa yang korban, siapa yang pelakunya. Hogi cuma bisa nunduk dalam-dalam, ngeratapi nasibnya yang berubah drastis cuma dalam hitungan jam aja. Di sudut lain, keluarga si penjamret mulai datang dengan isak tangis yang bikin suasana makin keruh dan gak karuan. Mereka nggak mau tahu soal aksi kriminal si almarhum. Yang mereka tahu cuma anggota keluarganya mati di tangan Hogi. Tensi di kantor polisi makin naik, bikin Hogi makin pengen ngilang aja dari muka bumi, saking pusingnya ngadepin keadaan. Hogi dipaksa tanda tangan surat-surat yang isinya bikin dia makin gak paham sama yang namanya keadilan di negeri ini. Pengacara yang nemenin juga cuma bisa geleng-geleng kepala, sambil bisikin kalau jalan ke depan bakal terjal dan penuh drama hukum. Rasanya nesek banget, niatnya jaga harga diri malah berakhir jadi pesakitan yang dihujat sama undang-undang. Teman-teman Hogi yang dengar kabar ini juga langsung heboh. Mereka nggak terima sohibnya yang kalem itu malah diperlakukan kayak penjahat kelas kakap. Mereka mulai kasakusuk di depan kantor polisi, nungguin kepastian yang nggak kunjung datang dari balik pintu ruang penyidik. Semua orang ngerasa ada yang salah sama sistem ini, tapi nggak ada yang berani ngebantah secara frontal. Malam itu, Hogi harus rela tidur di ubin dingin yang baunya khas banget, jauh dari kasur empuk dan kehangatan rumahnya. Dia mandangin langit-langit sel sambil mikir, apa gue salah karena nggak diam aja pas dirampok? Pertanyaan itu muter terus di otaknya kayak kaset rusak yang nggak ada selesainya. Ironi ini benar-benar ngetes kesabaran, di mana garis antara pahlawan dan kriminal itu ternyata setipis kertas tisu yang gampang robek. Hogi cuma bisa pasrah, nungguin pagi datang sambil berharap semua ini cuma mimpi buruk yang bakal hilang pas dia bangun nanti. Tapi nyatanya, ini baru awal dari drama panjang yang bakal bikin satu Indonesia heboh luar biasa. Begitu berita Hogi jadi tersangka pecah ke media, jagat maya langsung meledak kayak petasan di sulut bensin. Foto istri Hogi yang lagi nangis sesenggukan sambil minta maaf ke keluarga penjamret tersebar luas dan bikin hati siapapun yang ngeliat berasa diiris abu. Netizen yang biasanya hobi debat masalah sepele, kali ini mendadak kompak satu suara. Mereka nggak terima lihat korban malah jadi yang paling menderita. Bayangin aja, suami lo habis dizalimi, sekarang malah mendekam di sel. Dan lo sebagai istri harus nunduk-nunduk minta maaf ke keluarga orang yang udah ngerampok kalian. Pemandangan itu bener-bener bikin publik naik pitam sampai ubun-ubun, karena dianggap nggak masuk akal sehat banget. Kolom komentar di akun berita langsung penuh sama caci maki buat sistem hukum yang dianggap lagi sakit tipes karena saking nggak berdayanya. Jempol-jempol netizen yang biasanya maha benar langsung kerja lembur bagai kuda buat nge-share foto itu kemana-mana. Mereka nggak cuma marah, tapi juga ngerasa ngeri sendiri kalau sewaktu-waktu kejadian itu nimpah mereka atau orang terdekat. Narasi hukum kita emang lucu, mulai jadi jargon di mana-mana, dari grup WhatsApp keluarga sampai ke obrolan warung kopi yang makin panas. Istri Hogi yang sebenarnya cuma pengen masalah ini cepat kelar dan suaminya bisa pulang, malah jadi pusat perhatian nasional yang luar biasa masif. Setiap tetes air matanya dianggap sebagai simbol betapa nggak adilnya perlakuan aparat terhadap warga sipil yang cuma pengen bela haknya. Orang-orang mulai mempertanyakan, kenapa sih keadilan di negeri ini kok rasanya mahal banget buat rakyat kecil yang jujur? Nggak butuh waktu lama sampai akun-akun besar ikut ngepost ulang kasus ini, bikin tensinya makin nggak karuan kayak kompor meleduk. Mereka mulai ngetek akun-akun pejabat tinggi, minta supaya kasus ini ditinjau ulang sebelum publik benar-benar kehilangan kepercayaan sama hukum.
Serangan netizen ini bukan cuma sekedar ketikan asal, tapi udah jadi gerakan solidaritas digital yang benar-benar solid dan berisik banget. Di balik layar ponsel, orang-orang mulai saling saut-sautan ngebahas gimana kalau mereka ada di posisi Hogi saat itu. Kebanyakan bilang pasti bakal ngelakuin hal yang sama, karena siapa sih yang mau diem aja pas hartanya dirampas orang depan mata? Perdebatan ini bikin suasana makin keruh, karena makin banyak orang yang ngerasa kalau membela diri itu sekarang jadi aktivitas yang beresiko masuk penjara. Keluarga si penjamret yang tadinya dapat simpati karena ada yang meninggal, malah kena imbas salam olahraga dari netizen yang luar biasa galak. Publik seolah nggak mau dengar alasan apapun. Pokoknya bagi mereka, Hogi adalah pahlawan yang lagi dikriminalisasi oleh sistem yang kaku banget. Situasi makin gak terkontrol pas ada oknum yang mulai nyari-nyari borok masa lalu si pelaku buat makin nyudutin posisinya. Istri Hogi yang polos itu cuma bisa pasrah ngeliat suaminya jadi bahan obrolan dari Sabang sampai Merauke dalam semalam. Dia nggak nyangka kalau permintaan maafnya yang tulus malah jadi sumbu ledak buat keributan publik yang skalanya udah nasional begini. Setiap kali dia buka HP, isinya cuma dukungan yang bercampur sama kemarahan orang-orang yang dia nggak kenal sama sekali. Tagar demi tagar mulai bermunculan, bikin algoritma media sosial benar-benar dikuasai sama kasus korban jadi tersangka ini tanpa ampun. Orang-orang mulai bikin meme, video pendek sampai utas panjang lebar yang isinya ngebongkar betapa anehnya hukum kalau terus-terusan begini. Tensi yang udah panas ini benar-benar bikin pihak kepolisian harus putar otak biar nggak makin dihujat sama rakyatnya sendiri. Puncaknya, semua orang nungguin satu hal. Apakah suara berisik dari netizen ini bakal didengar sama mereka yang duduk di kursi empuk kekuasaan? Karena kalau sampai Hogi beneran masuk bui dalam waktu lama, publik udah siap buat bikin kelibutan yang jauh lebih besar lagi. Drama ini bukan lagi soal Hogi pribadi, tapi udah jadi simbol perlawanan rakyat terhadap aturan yang dianggap nggak punya hati nurani. Agat maya mendidih, podcast dan TV malah nyiram bensin. Para pakar hukum turun gunung bukannya bikin adem, malah adu argumen bikin pusing. Ada yang bilang ini bela diri darurat, tapi ada yang kaku bilang nyawa nggak bisa ditawar. Warung kopi sampai tongkrongan senja makin liar ngebahas betapa bercandanya hukum kita. Logikanya rusak. Lu diserang monster, lu lawan sampai monster mati, malah lu yang kena ban admin. Istilah tajam ke bawah mendadak viral lagi kayak lagu galau. Publik udah nggak butuh teori ribet, mereka cuma pengen satu, Hogi bebas tanpa syarat. Sindiran mulai bermunculan, katanya mending kursus jadi patung aja pas dirampok biar aman dari penjara. Rakyat ngerasa aturan sekarang bukannya bikin aman, malah bikin warga ketakutan di rumah sendiri. Tensi meledak pas aktivis dan tokoh publik ikut nimbrung ngerujak aparat. Polisi sibuk klarifikasi, tapi netizen terlanjur tutup telinga. Mahasiswa pun mulai kasakusuk mau turun ke jalan karena solidaritas keadilan buat Hogi udah jadi harga mati. Sekarang semua mata tertuju ke meja hijau. Negara mau dengerin nurani rakyat atau tetap kaku sama aturan yang dianggap nggak punya hati. Suasana makin berantakan pas keluarga penjamret angkat bicara. Mereka nggak terima anaknya dicap sampah masyarakat dan nuntut hak asasi karena tewas di aspal. Sontak, pernyataan ini kayak nyiram bensin ke api unggun. Netizen ngamuk, dunia maya mendadak jadi ring tinju tanpa wasit antara kubu bela Hogi dan kubu hak asasi. Keluarga pelaku bilang, Hogi main hakim sendiri, sementara publik nganggap itu resiko kerjaan haram si jambret. Di tengah panasnya debat, muncul kecurigaan kalau polisi cuma cari-cari alasan pakai pasal kelalaian biar gengsinya nggak jatuh. Mosi tidak percaya ke lembaga hukum meroket. Bahkan netizen niat galang dana buat pengacara termahal demi Hogi. Tensi makin naik pas video CCTV kejadian viral. Publik jadi ahli kriminologi dadakan, ngebahas sudut motor sampai kecepatan angin. Demi buktiin kalau Hogi nggak sengaja. Bukannya adem, isu ini malah digoreng oknum buat cari engagement politik. Solidaritas Hogi makin kenceng, dari petisi ratusan ribu orang sampai ganti foto profil massal. Di sisi lain, pembelaan keluarga pelaku dibalas jutaan komentar, ya makanya jangan nyolong, yang bikin suasana jadi toksik abis.
Polisi yang kejepit cuma bisa minta masyarakat tenang, tapi kepercayaan publik udah terlanjur anjlok ke dasar jurang. Tarung narasi ini makin kotor pas mulai masuk ke ranah pribadi dan bongkar-bongkar identitas kedua belah pihak. Semua orang ngerasa paling benar di tengah nasib satu nyawa yang hilang dan satu nyawa yang terancam buih. Sekarang semua tinggal nunggu, apakah kekuatan netizen sanggup ngeruntuhin tembok hukum yang kaku, atau justru Hogi yang bakal jadi tumbal prosedur. Babak final ini dipastikan bakal jauh lebih brutal dan emosional. Di titik nadir, nasib Hogi akhirnya ditentukan palu hakim. Publik nggak terima kalau akhirnya harus pahit, sementara penjahat kelas kakap di luar sana masih bisa ketawa ketiwi. Tekanan netizen yang tadinya cuma berisik di medsos berubah jadi energi nyata yang bikin penguasa nggak bisa tidur nyenyak. Akhirnya, jalan tengah restoratif justice alias perdamaian diambil, tapi rasa adil di hati rakyat sudah telanjur lecek parah. Hogi mungkin nggak mendekam di penjara, tapi status tersangka bakal nempel kayak daki seumur hidup. Pahlawan rakyat ini pulang dengan beban moral yang nyesek banget. Ibarat menang bola tapi dapat kartu merah. Istri Hogi juga harus bangkit dari trauma luar biasa, membawa memori foto minta maaf yang bakal abadi sebagai monumen matinya logika hukum di negeri ini. Kasus ini ninggalin lubang gede di kepercayaan publik. Orang-orang jadi skeptis. Kalau ada jambret lagi, mending diem atau teriak aja daripada berakhir kayak Hogi. Drama ini nggak ada pemenang sejatinya. Semua keluar ring dengan kondisi babak belur. Pelajaran mahalnya cuma satu, sistem hukum kita masih kayak robot rusak yang nggak punya nurani. Hogi Minaya cuma satu dari sekian banyak orang yang jadi pion di papan catur hukum yang rumit. Perjuangan buat keadilan sejati ternyata masih jauh banget dari kata selesai. Kita cuma bisa berharap semoga kedepannya nggak ada lagi orang jujur yang harus minta maaf karena berani ngejar kebenaran. Sampai hari itu tiba, kita bakal tetap jadi penonton cerewet yang terus teriak setiap kali